Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United saat ini sedang harap-harap cemas. Striker incaran mereka Benjamin Sesko dilaporkan akan bertemu dengan RB Salzburg untuk membicarakan masa depannya. Fabrizio Romano mengklaim bahwa MU akan mendapatkan kepastian mengenai masa depan Sesko pada pekan ini. RB Salzburg akan bertemu dengan sang pemain untuk menentukan masa depannya. Fabrizio Romano melaporkan bahwa manajemen RB Salzburg akan bertemu dengan agen Sesko di musim panas ini. Secara garis besar, pihak Sesko tertarik dengan tawaran Manchester United, sementara RB Salzburg ogah berpisah dengan sang striker. Itulah mengapa pertemuan antara kedua pihak akan dilakukan untuk menentukan apakah sang pemain akan pergi atau tidak di musim panas ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, transfer Sesko ini tidak ada hubungannya dengan masa depan Cristiano Ronaldo. Suatu laporan menarik muncul terkait transfer Frenkie de Jong. Manchester United dilaporkan punya alasan kuat mengapa mereka tertarik untuk merekrut Frenkie de Jong meski transfernya berjalan rumit. Menurut Manchester Evening News, Erik ten Hag sangat keras kepala untuk mendapatkan Frenkie de Jong. Ia tidak peduli dengan rumitnya proses transfer sang gelandang. Ini disebabkan Frenkie de Jong menurut ten Hag punya kemampuan yang istimewa. Ia menilai kemampuan itu sangat krusial untuk membuat Manchester United berjaya lagi di musim ini. Sementara gelandang-gelandang lain yang diincar MU tidak memiliki kemampuan seperti de Jong. Jadi itulah mengapa ten Hag mati-matian mengejar tanda tangan sang gelandang. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU masih optimistis bisa membungkus transfer De Jong sebelum bursa transfer ditutup. Mereka tahu bahwa Presiden Barcelona Joan Laporta baru-baru ini mengatakan bahwa De Jong tidak dijual. Namun mereka juga tahu bahwa itu cuma gertak sambal sang presiden. Mereka tahu bahwa keuangan Barcelona saat ini sedang bermasalah. Satu-satunya cara bagi mereka keluar dari situasi ini dengan menjual De Jong di musim panas ini. Manchester United dilaporkan segera melepas salah satu pemain mereka dalam waktu dekat ini. Setan Merah dilaporkan akan melepaskan Alex Telles. Menurut laporan Fabrizio Romano, Erik ten Hag memutuskan untuk melepaskan Telles karena ia sudah kelebihan stok bek kiri. Di musim panas ini, sang manajer merekrut Tyler Malakia dari Feyenoord. Sang bek diproyeksikan jadi pesaing Luke Shaw di lini pertahanan MU. Telles kini menjadi pemain surplus di skuad MU, sehingga ten Hag mantap untuk mendepak sang pemain. Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa Alex Telles tidak perlu khawatir karena ada banyak klub top Eropa yang meminati jasanya. Salah satunya adalah Sevilla. Klub asal Andalusia itu dilaporkan ingin menjajal kemampuan Alex Telles di musim panas ini. Selain itu, ada juga Porto dan satu klub lain yang digosipkan meminati jasa Alex Telles. Jadi MU masih menunggu tawaran masuk untuk sang bek. Fabrizio Romano juga menyebut bahwa Alex Telles kemungkinan hanya dipinjamkan Manchester United di musim panas ini. Tim-tim tersebut kabarnya belum berminat untuk membeli langsung sang bek. Jadi mereka akan meminjamnya dengan klausul pembelian permanen. Fans Manchester United nampaknya bisa sedikit bernapas lega terkait Alejandro Garnacho. Wonderkid mereka itu dilaporkan segera diberikan kontrak baru oleh manajemen Manchester United. Menurut laporan Fabrizio Romano, manajemen Manchester United sudah mendapatkan mandat dari Erik ten Hag terkait Garnacho yang meminta sang pemuda untuk dipertahankan. Pelatih asal Belanda itu dilaporkan sangat terkesan dengan permainan Garnacho. Ia yakin sang pemuda bakal jadi pemain yang krusial bagi masa depan Manchester United. Jadi ia sudah memberikan izin kepada manajemen MU untuk memberikan kontrak baru berjangka panjang untuk pemain timnas Argentina itu. Laporan tersebut mengklaim bahwa agen Garnacho dijadwalkan datang ke Manchester pada pekan ini. Ada dua agenda yang akan dibahas. Yang pertama adalah perpanjangan kontrak Garnacho termasuk masalah gaji dan bonus. Yang kedua, mereka akan membicarakan apakah Garnacho sebaiknya dipinjamkan ke tim lain untuk mendapatkan jam terbang atau dipertahankan di tim utama MU.
Manchester United disarankan untuk segera mengakhiri drama Cristiano Ronaldo dengan merelakan sang bintang pergi. Saran itu dilontarkan oleh Paul Merson. Drama yang berlarut-larut membuat persiapan Manchester United dan Ronaldo menghadapi Ronaldo menjadi sedikit terganggu. Karena itu Manchester United harus segera menyelesaikan masalah ini. Meski demikian, Paul Merson menyebut Manchester United harus tidak asal melepas Ronaldo begitu saja. Setan Merah harus memakai cara yang elegan untuk berpisah dengan legenda mereka tersebut. Paul Merson merasa bahwa Manchester United tidak perlu ragu untuk melepas Ronaldo. Pasalnya kontribusinya musim lalu tetap saja tidak membantu mereka untuk meraih prestasi bagus. Masa depan Cristiano Ronaldo masih belum jelas di Manchester United. Laporan dari AS menyebutkan Ronaldo kini hanya dua opsi paling memungkinkan di sisa waktu yang ada, yaitu bergabung dengan Atletico Madrid atau Napoli. Kedatangan Ronaldo ke Manchester bermain di laga pramusim dan ditarik lebih awal, jadi sinyal yang tidak jelas soal nasib mega bintang MU tersebut. Ronaldo kini berlomba-lomba dengan waktu. Liga Inggris akan dimulai dalam 1 minggu lagi. MU akan menghadapi Brighton pada tanggal 7 Agustus mendatang. Ronaldo sendiri kemungkinan besar tidak akan bermain pada laga perdana tersebut karena Erik ten Hag telah menjelaskan bahwa kondisi Ronaldo jauh dari kata optimal karena lama tidak berlatih bersama tim. AS menyebutkan pilihan yang paling mungkin dan layak bagi Ronaldo adalah bergabung dengan Atletico Madrid. Sekalipun Presiden Atletico Enrico Cerezo telah membantah minat tersebut. Namun sejumlah laporan meyakini bahwa Atletico masih mencari cara paling memungkinkan untuk mendatangkan Ronaldo. Salah satunya dengan menebak beberapa pemain depannya. Pilihan kedua yang paling mungkin dan paling layak adalah Napoli. Klub asal Italia ini dengan senang hati akan segera menjadikan Ronaldo jadi ikon baru klub. Karakteristik yang sama saat Napoli mendatangkan Diego Maradona dulu. Pemain-pemain bernama besar akan dengan cepat berada di hati para penggemar Napoli. Christian Eriksen dikhawatirkan hanya akan menjadi sayap Bruno Fernandes di Manchester United. Namun Eriksen yakin bisa dimainkan bersamaan dengan Bruno Fernandes. Bintang sepak bola Denmark itu dikait MU setelah tampil impresif bersama Brentford di musim 2021-2022. Eriksen dikontrak selama 3 tahun dan akan menghadirkan persaingan dengan Bruno Fernandes karena memiliki posisi bermain yang serupa. Sementara itu, Bruno Fernandes nyaris tidak tergantikan di tim inti MU karena selama ini tampil impresif. Selama 2,5 tahun berkostum setan merah, Fernandes sukses menyumbang 50 gol plus 38 assist dalam 125 penampilan. Alhasil, tidak sedikit yang mengira bahwa Christian Eriksen nantinya coba akan menghangatkan bangku cadangan MU saja. Eriksen sendiri tidak masalah bermain bersamaan dengan Bruno Fernandes, sekalipun harus memerankan posisi yang berbeda. Rencana Manchester United untuk mendatangkan Fabian Ruiz berpotensi menemui kegagalan. Real Madrid dilaporkan turut mengejar tanda tangan gelandang Napoli tersebut. Performa apik Fabian Ruiz menarik perhatian MU. Setan Merah dilaporkan ingin mengamankan jasa sang gelandang di musim panas ini. Fabrizio Romano mengklaim bahwa MU punya pesaing berat untuk transfer ini. Mereka harus bersaing dengan Real Madrid untuk jasa sang gelandang. Fabrizio Romano juga mengklaim bahwa ketertarikan Real Madrid terhadap Fabian Ruiz merupakan rekomendasi langsung dari Carlo Ancelotti. Ancelotti merupakan sosok yang membawa Ruiz ke Napoli. Ia sangat menyukai gaya bermain sang gelandang. Ia percaya bahwa pemain timnas Spanyol itu cocok untuk memperkuat lini tengah Real Madrid. Jadi ia meminta manajemen El Real menuntaskan transfer ini. Christian Eriksen mengungkapkan bukan tahun ini saja didekati Manchester United, ia malah berkali-kali negosiasi dengan MU, tapi baru deal musim panas ini. Christian Eriksen bergabung dengan Manchester United musim panas ini secara cuma-cuma setelah kontraknya dengan Brentford habis. Ia diikat 3 tahun oleh Setan Merah untuk memperkaya opsi di lini tengah. Gelandang 30 tahun tersebut mengungkapkan bahwa sebenarnya ia pernah hampir gabung MU di 3 kesempatan lain. Dia pernah didekati saat MU masih ditangani Jose Mourinho, Louis van Gaal, hingga Ole Gunnar Solskjaer. Setelah memilih merantau ke Italia bersama Inter Milan, masalah jantung yang membuat Eriksen kolaps di ajang Euro 2020 bersama timnas Denmark mengubah jalan hidupnya. Ia tidak menyangka kini bisa memperkuat Manchester United setelah gagal di 3 kesempatan sebelumnya.
Manchester United dikabarkan mengubah rencana mereka untuk transfer Anthony. Tim berjuluk Setan Merah dipastikan mundur dari perburuan winger Ajax Amsterdam tersebut. Dilansir Sky Sport, United kini memutuskan mengubah strategi mereka. Mereka tidak lagi mengejar Anthony di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United menyerah untuk meyakinkan Ajax untuk menjual sang winger di musim panas ini. Ajax sudah mantap mempertahankan Anthony. Jadi untuk menghalau MU, mereka membandrol sang pemain di angka 80 juta euro. Angka ini kelewat tinggi bagi budget belanja MU. Sementara permintaan MU agar Ajax menurunkan harga Anthony tidak dikabulkan. Jadi mereka mundur dari perburuan sang pemain. Meski mundur, Manchester United tetap menaruh asa untuk mendatangkan Anthony di musim panas ini. Sang winger dilaporkan ingin memaksakan kepindahannya ke Old Trafford, sehingga ia bakal mengajukan transfer request kepada Ajax. Jika Ajax bersedia menurunkan mahar transfer sang pemain, maka MU akan dengan senang hati melanjutkan proses negosiasi dengan jawara era divisi tersebut.